Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yang mana minggu lalu itu saya membahas tentang kewajiban mengqadha atau mengganti puasa Ramadan, karena memang kita bertepatan dengan momentum bulan Ramadan. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu-minggu sebelumnya, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang 3 hal pokok yang terdapat di dalam sholat. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita memulai pembahasan atau kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah, yang mana kita khususkan kepada para guru kita, para masyayikh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Pawet As'ad wa Syekhuna Zafir Munawwar wa Syekhuna Ki Harir Abdul Azim wa Syekhuna Ki Muzakir Ridwan wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari, thumma khususan ila Syekh Musannif Fathul Qarib Mujib wa Syekh Musannif Takrib wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini anta hadina ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal matsruku, dan adapun sesuatu yang ada minas sholati di dalam sholat, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Fardun, yang pertama fardu, wa sunnatun, dan sunnah, wa hayatun, dan hayat. Fal fardu, oleh karena itu adapun sholat fardu, la yanubu, itu tidak dapat mengganti, anhu, dari sholat fardu, apa, tidak bisa mengganti sujud sahwi, apa, sujud sahwi. Bal, bahkan, in, jika zakaro, mengingat siapa musannifhu kepada fardu. Wazamanu, hale adapun waktu, qoribun, itu dekat. Ata, yang melakukan siapa man bihi, dengan zaman qorib. Wabunia, dan dikerjakan alaihi apa? Alaihi apa fardu. Wasajada, dan sujud siapa man lisahwi, karena lupa. Baik, pasal ini menjelaskan tentang 3 perkara yang ada di dalam sholat. Ya, kita ketahui bersama bahwa di dalam sholat itu terbagi menjadi 2 macam. Ada sholat kategori sunnah, ada sholat yang kategorinya fardu atau wajib. Kemudian di dalam sholat itu sendiri, entah sholat apapun itu, ada 3 hal yang pasti ada di dalam sholat. Yang pertama ada fardu, yang kedua ada sunnah, dan yang ketiga ada hayat. Apa itu fardu? Fardu adalah perkara yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, seperti itu. Contohnya seperti Al-Fatihah. Kalau seandainya di dalam sholat kita lupa membaca Al-Fatihah, karena itu perkara fardu, maka tidak bisa kita seenaknya mengganti Al-Fatihah itu dengan sujud sahwi. Tapi sholat kita tidak sah, konsekuensinya ya sholat ulang, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya tahiyat akhir. Tahiyat itu dikatakan fardu, artinya kalau kita meninggalkan tahiyat akhir ya, maka konsekuensinya batal, sholat kita tidak jadi, seperti itu. Sholat ulang, seperti itu.
Kemudian di sini ada kalimat yang menerangkan wa zamanu qaribun atabihi wa bunia alaihi wa sajada lisahwi. Jadi ini berbicara tentang apa namanya? Perkara gerakan yang mendekati terhadap sesuatu yang akan kita tinggalkan. Contohnya seperti kunut. Contohnya ketika kita bangun dari sujud, sami Allah liman hamidah. Itu biasanya ketika di sholat subuh itu kan kita kunut ya. Tapi ketika kita gerakannya kita sedikit mau sujud, sedangkan di waktu itu kita wazamanu qaribun atabihi, yang mana waktu tersebut kita diharuskan untuk melaksanakan kunut. Ya kalau kita gerak sedikit belum sempurna gerakan kita untuk sujud, maka kita boleh mengangkat kembali badan kita untuk membaca doa kunut. Tapi kalau seandainya gerakan kita bangun dari ruku, kemudian ketika kita mau sujud itu sudah mau mendekati sujud, artinya sulit untuk kita bangun menyempurnakan untuk kembali melakukan kunut, maka kita lanjutkan saja perkara yang wajib itu, kita lanjut aja sujud. Jangan, karena kita sudah melewati gerakan itu. Beda halnya ketika kita pas mau kunut sami Allah liman hamidah, pas mau turun sujud itu gerakannya baru sedikit, kemudian kita lupa, terus kita ingat di situ, ya kita langsung bangun, kita sempurna lagi untuk membaca kunut. Tapi kalau kita lupa, ya sudah, kita sujud saja. Nanti di akhir itu sebelum salam kita disunahkan untuk sajadah lisahwi, disunahkan kita untuk sujud sahwi. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Wa sunnatu, dan adapun sunnah, la ya'udu itu tidak dapat kembali ilaiha kepada saya ulangi. Wa sunnatu, dan adapun sunnah, la ya'udu tidak dapat kembali siapa man ilaiha kepada sunnah ba'da talabbusi, setelah terlanjut bil fardi, melakukan fardu. Lakinnahu, akan tetapi orang, artinya musalli, yasjudu lisahwi, sujud siapa man lisahwi karena lupa, anha dari sunnah. Jadi ini ada kaitannya dengan kalimat yang saya jelaskan di atas, bahwa kalau sunnah itu kalau seandainya kita melanggar, artinya kalau seandainya kita terlanjut meninggalkan perkara yang sunnah karena telah melakukan hal yang fardu, contohnya seperti kita tidak melakukan kesunahan membaca kunut, kemudian kita lanjut ke sujud, yang mana perkara sujud itu adalah perkara yang fardu di dalam sholat, maka dia di sini itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian di dalamnya itu saya baca tentang sujud sahwi. Wa aradal musannifu bisunnati huna al-ab'adu asittata. Jadi sunnah itu dibagi menjadi dua ya. Seperti itu, ada sunnah ab'ad, yang mana sunnah ab'ad ini apabila kita meninggalkan, konsekuensinya kita harus melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi sebelum kita salam, kita sujud 2 kali. Kita sujud, kemudian kita baca subhanallah la yanamu wa la yamutu wa la yashu 3 kali, kemudian kita kembali ke posisi duduk. Kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajaburni ila akhirih, kemudian kita kembali sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yamutu wa la yashu, itu sujud 2 kali. Kemudian kita ambil posisi sujud tasyahud akhir, kemudian kita salam. Nah, ini yang dimaksud sunnah, yang konsekuensinya pada sujud sahwi ini ada 6 di sini, atau yang dinamakan dengan ini sunnah ab'ad. Yang pertama adalah tasyahud awal, yang kedua adalah duduk tasyahud awal. Jadi kalau kita lupa duduk, melaksanakan duduk tasyahud awal, ya kita juga harus sujud sahwi nanti di akhir. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian yang ketiga adalah kunut,
baik kunut. Yang ketiga adalah kita lupa membaca kunut, baik kunut di waktu salat subuh ataupun kunut di setengah bulan terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah berdiri untuk kunut termasuk dalam sunnah abad. Kemudian yang kelima adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam adalah bersolat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Seperti itu. Kemudian wal hayatu, dan adapun sunnah hayat, la ya'udu, tidak kembali siapa man ilaiha kepada sunnah hayat, ba'da tarkiha, setelah meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu, dan tidak sujud siapa man lisahwi, karena lupa, anha, dari sunnah hayat. Wa idza syakka, dan apabila ragu siapa man fi adadima, di dalam bilangan sesuatu, ata, maka melakukan siapa man bihi, dengan ma, mina rokaati, dari rokaat bunia yang dilakukan siapa man alal yakini, atas keyakinan. Bunia yang dibangun alal yakini, apa keyakinan. Wahuwa, sementara adapun man wahuwa, dan adapun atamina rokaati bunia alal yakini al aqallu, itu adalah paling sedikit. Wasajada, dan sujud siapa man disahwi, karena lupa. Wasujudu sahwi, dan adapun sujud sahwi sunnatun, itu sunnah. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya sujud sahwi qabla salami, itu sebelum salam. Jadi ini kita perlu perhatikan bahwa sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad konsekuensinya bukan wajib, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat itu tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Nah, ini ada perkara. Kalau seandainya ada kita umat muslim, atau kalau ada orang yang sholat kemudian dia ragu apakah ini rokaat berapa, dia lupa, dia sudah melakukan sholat di rokaat berapa, maka apa yang harus dia lakukan ketika dia lupa? Nah, di situ dia harus mengambil bilangan rokaat sholat yang paling sedikit. Misalnya nih, dia sudah masuk di rokaat ketiga, tapi dia lupa apakah di rokaat ketiga ini adalah umpama sholat duhur ya, apakah rokaat keempat ataukah rokaat tiga, maka ambil bilangan paling sedikit yang dia yakini, paling sudah rokaat keempat sudah nih, pas di bilangan rokaat yang ketiga, ya sudah, berarti pas di rokaat ketiga itu dia harus ambil posisi tasyahud akhir, kemudian sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Wasujudu sahwi sunnah. Nah, sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi kalau kita meninggalkan sujud sahwi, ya tidak apa-apa, sholat kita memang sah, tapi hukum melakukan sujud sahwi adalah bentuk kesunahan yang menunjukkan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah, yang mana sering lupa dalam beberapa hal, dalam hal-hal lain. Jadi perlu kita merendahkan diri kepada Allah untuk melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Dan sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Seperti itu. Baik, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai 3 perkara inti yang ada di dalam sholat, yaitu ada fardu, sunnah, dan ada fardu, sunnah, sama hayat. Iya. Kalau yang sunnah itu dibagi menjadi 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Hayat itu tidak sendiri, ada ab'ad, ada hayat. Ab'ad itu ada 6, tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kunut di waktu subuh dan setengah bulan terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat berdiri untuk kunut, yang kelima bersolat kepada Nabi, dan keenam adalah
bersolat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Semoga manfaat barokah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.